Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam siraman rohani pada siang ini. Dan kita bersama-sama akan sharing firman Tuhan kembali. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang ingin kaya dan cinta uang. Nah, ini tema ini sangat menggelitik kita ya. Siapa sih yang tidak ingin kaya dan siapa sih yang tidak cinta uang? Semua orang membutuhkan yang namanya uang. Semua orang pasti ingin yang namanya kaya, tetapi mari kita melihat di dalam sisi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami akan sharing kembali firman Tuhan. Bila Tuhan terus menolong kami, menerangi hati pikiran jiwa roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sudah menemukan? Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema yang kita akan bahas seperti yang saya katakan tadi, ingin kaya dan cinta uang. Nah, siapa di sini yang mendengarkan yang sama-sama sharing firman Tuhan ini yang tidak ingin kaya? Semua orang pasti ingin kaya, kepin banyak uang, dan pasti cinta yang namanya uang. Karena jika mempunyai uang yang banyak, mempunyai kekayaan yang banyak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka mempunyai banyak fasilitas untuk kita dapat melakukan banyak hal. Dan juga disegani orang, dihormati orang karena harta kekayaan itu. Tetapi di dalam Tuhan tidak begitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki hati yang kaya di dalam Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan yang akan menaruhkan di dalam kita kewibawaan yang daripada Tuhan, sehingga orang akan segan melihat kita jika berbicara dengan kita. Karena setiap hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan, dan setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan menaruhkan dalam kehidupan kita kewibawaan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga membawa satu dampak dan pengaruh di sekitar kita. Nah, firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu, dikatakan bahwa sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa, kita lahir dengan telanjang. Dan waktu kita pulang pun, ketika kita kembali kepada Sang Khalik kita juga tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Uang dan harta kekayaan kita tidak dapat kita bawa. Semuanya itu kita tinggalkan. Yang menikmati adalah orang yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup orang percaya sepenuhnya tergantung pada iman dan di dalam janji-janji Tuhan. Iman yang di dalam janji-janji Tuhan. Jadi iman kepada Tuhan yang menjanjikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan janjikan, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, iman itu yang perlu kita pegang teguh Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama kita masih hidup di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam dunia ini, selama kita tinggal di dalam dunia ini, hidup di tengah-tengah dunia ini, kita masih yang namanya mengalami peperangan rohani. Kenapa saya katakan peperangan rohani, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena ternyata banyak hal yang menggoda iman kita supaya kita jatuh di dalam dosa, supaya kita meninggalkan iman kita, supaya kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Nah, peperangan rohani ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua orang mengalami. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menang di dalam iman kita menghadapi peperangan rohani? Yaitu kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 4b sampai 5 mengatakan demikian. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4b sampai 5 itu mengatakan demikian. Jadi siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Dan dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini anaknya Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita adalah anak Allah yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, kita dapat mengalahkan dunia ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dimaksud dengan
kata dunia ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan yaitu segala sistem atau cara hidup dunia. Banyak orang yang ada di dalam dunia ini berlaku curang, mementingkan diri sendiri, mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak benar, menekan orang lemah dan mengambil keuntungan dari orang-orang lain adalah beberapa contoh cara hidup orang dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini memang masih tinggal di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini adalah anaknya Tuhan. Kita ini adalah anak Allah. Apakah kita juga ikut turut sesuai dengan cara-cara pola hidup orang dunia? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 12 mengatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita percaya di dalam nama Yesus. Jadi kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini adalah anaknya Allah. Apakah kalau kita ini menjadi anak Allah, kita juga hidup seturut cara pola hidup orang dunia yang menghalalkan segala cara untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 4b ayat 5 tadi menegaskan untuk kita dapat memperhatikannya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita dapat mengalahkan dunia ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Caranya dengan apa? Iman kita di dalam Yesus Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang dapat mengalahkan dunia ini selain Dia, selain kita yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah? Dan kita ini juga diberi kuasa sebagai anak Allah. Nah, kita dapat mengalahkan dunia ini bersama dengan Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika ini ada dalam hidup kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka yang namanya kita ingin kaya, cinta uang, dan kita menghalalkan segala cara yang sangat-sangat bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak akan ada dalam pikiran kita. Kenapa? Karena hidup kita akan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melakukan hidup dengan cara-cara kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memiliki keinginan-keinginan yang ada di dunia ini tidak salah, tetapi yang salah adalah kalau kita melakukan segala hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka dalam hidup kita segala perkara yang kita lakukan, segala hal yang kita hasilkan, bila semuanya itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan aturan yang harus kita lakukan, kita tidak melakukan dengan hal-hal yang licik, dengan hal-hal yang jahat. Tetapi bila kita melakukan semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga semuanya boleh memuliakan Allah dan boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara-cara yang licik, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu tidak akan menjadi berkat dalam hidup kita. Itu akan menjadi penyakit dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati, pikiran kita, jiwa kita, roh kita, hidup kita itu kepada hal-hal yang baik, yang positif dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak membawa kehancuran bagi orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi kita. Nah, firman Tuhan seringkali mengingatkan kepada kita. Dalam Amsal 23 ayat 4 juga mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Itu firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Nah, Amsal ini menasihati kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya kita itu tidak ingin cepat kaya dan cinta terhadap uang dalam hal yang diinginkan oleh manusia. Keinginan seseorang untuk menjadi kaya dan cinta uang akhirnya akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Karena itu Salomo menasihatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian dalam Amsal 23 ayat 4 ini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Memang semua orang ingin kaya, ingin banyak duit, ingin banyak uang, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu kalau kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan menghancurkan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah kita memburu uang dengan cara-cara yang tidak layak, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi biarlah kita mencari nafkah kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang menjadi kebutuhan kita itu Tuhan berkati dan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam hidup kita. Semua orang ingin kaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Semua orang kepingin punya banyak duit, termasuk saya mau banyak duit. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu kalau Tuhan yang kasih, bukan dengan memeras orang lain dengan cara-cara yang licik, tetapi semuanya itu Tuhan yang berikan. Segala sesuatu yang kita kerjakan diberkati Tuhan, dan semuanya boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup kita. Itu yang diinginkan setiap anak-anak Tuhan. Kita dapat mengalahkan dunia dengan segala tawarannya. Melalui apa? Melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun jalan hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik usaha bisnis kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan aturan firman Tuhan, itu akan menjadi berkat dalam hidup kita dan juga memberkati banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhirnya saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, karena memburu uanglah banyak orang makin tersesat dan meninggalkan imannya. Artinya mereka tidak bisa bertahan dan ujung-ujungnya adalah mengalami kebinasaan kekal, karena mereka lebih mengasihi harta dan uang daripada mencari Tuhan. Nah, biarlah kata-kata ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya ulangin lagi, karena memburu uanglah banyak orang makin tersesat dan meninggalkan imannya. Artinya mereka tidak bisa bertahan dan ujung-ujungnya adalah mengalami kebinasaan kekal, karena mereka lebih mengasihi harta dan uang daripada mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kalau selama ini kita dalam mencari berkat, mencari nafkah, kita seringkali dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari semua itu kita tinggalkan. Kita berbalik kepada Tuhan, kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, supaya Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan kita, seluruh apa yang kita hasilkan dengan cara-cara yang daripada Tuhan sendiri, bukan dari cara-cara yang licik yang ada dalam pikiran kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mengalami kejatuhan dan kehancuran yang membawa kebinasaan kekal, tetapi semuanya boleh menjadi satu berkat untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri untuk hidup dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan terus menolong kami di dalam menghadapi hari-hari yang kami hadapi ini dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Bapa, semua orang pasti ingin kaya Tuhan dan cinta uang, tetapi ajar kami untuk tidak memiliki hawa nafsu yang menggebu-gebu seperti itu, supaya kami dapat tenang di dalam Tuhan, di dalam kami berusaha, di dalam kami berbisnis, di dalam bekerja, kami dapat bekerja sesuai dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan yang boleh menghasilkan berkat-berkat yang berkelimpahan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga berkat itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami hari-hari untuk mencukupi kebutuhan hari-hari kami dan juga menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Mari tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, semua kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang terus akan menyertai kami untuk kami boleh hidup tetap takut akan Engkau, mengasihi Tuhan, dan kami hidup di dalam Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus boleh menopang kami, menolong kami sampai hari ini dengan pemeliharaan dan berkat-berkat yang Tuhan cukupkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.